Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan kedua konsep sistem informasi dosen pengampu Polmetra Infom, program studi sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ini adalah RPS, di mana di RPS ini dapat kita lihat bahwa tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa itu mampu memahami tentang konsep sistem informasi. Nah, di situ ada subsistem, sub materi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian sistem dan syarat-syarat sistem, kemudian karakteristik sistem, hierarki sistem, dan klasifikasi sistem. Nah, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu adalah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan suatu aliran informasi, materi, ataupun energi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa sistem itu dia merupakan terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk memudahkan suatu aliran informasi, materi, ataupun energi. Dan yang paling penting itu adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi sistem itu harus mempunyai sebuah tujuan. Nah, kemudian kita masuk ke syarat-syarat sistem. Jadi sistem itu bisa dikatakan dia menjadi sebuah sistem, maka dia harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama adalah sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Nah, itu tadi, kalau dia tidak punya tujuan maka itu bukan sistem. Maka sistem itu harus memiliki sebuah tujuan. Kemudian elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Nah, jadi dari beberapa elemen itu dia harus punya rencana yang ditetapkan. Tidak boleh sebuah elemen itu tidak punya perencanaan, tidak punya rencana. Nah, kemudian yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Nah, di antara elemen-elemen yang ada itu dia harus saling berhubungan dalam mencapai tujuan tadi. Nah, kalau elemennya tidak saling berkaitan, tidak saling berhubungan, itu dia bukan termasuk dalam sebuah sistem tadi. Maka bisa jadi dia itu adalah di luar sistem. Nah, kemudian yang keempat, yaitu adalah unsur dasar dari proses, yaitu adanya arus informasi, energi, ataupun material. Nah, jadi kalau syarat sistem itu dia harus mempunyai unsur dasar dari proses. Jadi dalam sebuah sistem itu harus mempunyai sebuah proses. Nah, itu terdiri dari unsur dasarnya adalah arus informasi, energi, dan material. Nah, kemudian yang lebih penting daripada elemen sistem. Nah, maka unsur dari proses ini harus dimiliki oleh sebuah sistem. Kalau sistem itu tidak mempunyai arus informasi, tidak mempunyai energi yang dialirkan atau material, maka dia tidak bisa disebutkan daripada sistem. Nah, kemudian materi berikutnya adalah karakteristik sistem. Jadi suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen ataupun komponen. Yang kedua, dia harus memiliki batas sistem ataupun boundary. Kemudian sistem juga memiliki lingkungan luar ataupun environment. Kemudian sistem memiliki interface ataupun penghubung. Kemudian memiliki masukan ataupun input. Juga memiliki keluaran output, pengolah data atau proses, dan sasaran, objektif ataupun tujuan dari goal. Nah, jadi sebuah sistem itu harus mempunyai komponen, batasan, lingkungan luarnya itu apa,
kemudian penghubung, masukan, input. Kalau kita contohkan sistem itu dia seperti siakat, bahwa dia tuh memiliki masukan input itu data mahasiswa misalkan, kemudian dia memiliki keluaran output itu adalah data nilai ataupun HS, kemudian pengolahan sistem ataupun proses. Nah, data-data yang diinput itu dia diproses, maka itu bisa dikatakan sistem informasi akademik. Nah, sistem juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria. Beberapa klasifikasi sistem yang umum meliputi ada sistem abstrak dan sistem fisik, kemudian ada sistem deterministik dan probabilistik, kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka, serta sistem alami dan buatan manusia. Nah, bicara dalam hal ini, apa contohnya dari masing-masing klasifikasi sistem ini? Apa contohnya sistem alami? Nah, sistem alami itu adalah sistem yang terbuat secara alami, bukan buatan manusia. Sementara sistem buatan manusia itu contohnya yaitu seperti sistem informasi akademik misalkan, atau sistem informasi penjualan, atau sistem informasi perbankan. Nah, itu adalah sistem buatan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, itu adalah pengertian dari sistem yang secara alami dan buatan manusia. Misalkan sistem pencernaan itu adalah sistem alami. Nah, kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu bahwa dia itu tidak terbuka secara umum, dia hanya untuk sebagian pengguna, atau dia hanya untuk sebagian tujuan tertentu. Dia tidak terbuka untuk secara umum. Kemudian ada sistem terbuka. Sistem terbuka itu dia terbuka untuk umum. Misalkan sistem pelayanan surat menyurat di kantor desa. Nah, itu kan contoh sistem yang terbuka. Mana contohnya sistem yang tertutup? Yaitu adalah misalkan sistem pengambilan keputusan pada PT Angin Ribut misalkan. Nah, maka itu yang bisa mengakses itu adalah yang bisa mengaksesnya itu hanya para pimpinan. Selain pimpinan tidak bisa mengakses sistem tersebut, nah, karena dia tertutup. Nah, beda halnya dengan sistem pelayanan surat tadi. Nah, itu memang terbuka untuk publik. Nah, demikian penjelasan tentang sistem tadi. Ya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem itu adalah serangkaian komponen yang saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, sekarang kita berikan tugas. Nah, tugasnya adalah coba berikan contoh sistem tertutup yang ada di sekitar Anda, serta berikan penjelasan narasinya sesuai dengan materi kita pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.